Perang Rusia-Ukraina. Kalau kalian sadar, perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 ini adalah salah satu dampak dari Perang Dingin. Kenapa bisa begitu? Ya, singkatnya konflik Ukraina ini secara tidak langsung mempertemukan dua kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, antara Rusia sang penerus Uni Soviet dengan negara-negara Barat yang mendukung Ukraina untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Barat, termasuk adalah bergabung dengan NATO, yang dianggap oleh Rusia sebagai ancaman stabilitas negaranya. Maka dari itulah, Rusia juga bersikeras untuk menjauhkan Ukraina dari negara Barat. Dampak Perang Dingin dalam konteks konflik di Ukraina nampak sangat merugikan bagi Ukraina, karena berujung dengan agresi militer Rusia ke Ukraina. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia terkena dampak Perang Dingin? Dan jika iya, apa saja dampaknya itu? Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu tentang Perang Dingin, namun kita akan jelaskan lebih singkat sebelum kita membahas dampaknya bagi Indonesia. Jadi, Perang Dingin adalah periode di mana terdapat konflik politik dan militer antara Amerika Serikat dan sekutunya yang membawa ideologi kapitalisme liberalisme, berhadapan dengan Uni Soviet dan sekutu-sekutunya yang mengusung komunisme. Persaingan kedua ideologi ini telah menciptakan konflik baru setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Meskipun tidak ada pertempuran langsung antara kedua belah pihak, tapi ketegangan mereka cukup tinggi. Melibatkan persaingan ideologi, perlombaan senjata, dan konflik regional yang dampaknya cukup terasa sampai sekarang termasuk di Indonesia. Indonesia yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya menghadapi tantangan besar untuk menempatkan posisinya di antara blok barat atau blok timur. Namun, kala itu Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno memilih untuk netral dengan mendirikan gerakan non-blok bersama Yugoslavia, India, Ghana, dan Republik Arab Bersatu atau Mesir. Namun, posisi netral ini sangat sulit, di mana Indonesia juga dipengaruhi oleh masing-masing blok. Indonesia yang menentang neokolonialisme dan imperialisme didukung penuh oleh Uni Soviet dengan mengirim bantuan ekonomi dan militer yang kemudian digunakan oleh Indonesia di bawah rezim Soekarno untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Serta puncaknya ketika Indonesia berusaha menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap Soekarno sebagai proyek Napoleon Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia. Situasi berubah ketika tragedi mencekam terjadi di Indonesia yang dimana 6 jenderal satu perwira menjadi korban yang dianggap sebagai upaya kudeta yang dilancarkan oleh PKI. Singkatnya, sentimen anti-komunis meningkat pesat. Ratusan ribu hingga jutaan terduga komunis ditangkap dan dibantai dan para loyalis Soekarno disingkirkan. Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno memberangus habis segala bentuk komunisme. Kebijakannya ini mengubah posisi Indonesia di dunia internasional dalam konteks Perang Dingin. Yang dulunya Indonesia dekat dengan blok timur di bawah Soekarno, kini Indonesia dengan Orde Barunya mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih pro-barat untuk membangun perekonomian yang terpuruk di era Soekarno. Hubungannya dengan Amerika Serikat semakin erat ketika Amerika Serikat memberikan dukungan ekonomi dan militer kepada Indonesia, terutama dalam invasi Indonesia ke Timur-Timur atau Operasi Seroja dengan dalih untuk memberangus komunisme dari rezim Fretilin. Tanpa sadar, dampak dari Perang Dingin cukup terasa di era modern ini. Salah satunya berpengaruh bagi sosial budaya masyarakat Indonesia yaitu Red Scare. Singkatnya, Red Scare adalah ketakutan berlebih akan komunisme. Masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di era Orba, telah kenyang akan propaganda yang menarasikan kejahatan PKI. Contohnya melalui pemutaran rutin film pengkhianatan G30 SPKI, sehingga komunisme sendiri telah menjadi momok serta dianggap sebagai faham yang biadab dan tidak berketuhanan bagi masyarakat Indonesia. Dan isu komunisme ini selalu digoreng ketika pemilu akan dilaksanakan, yang nantinya akan digunakan oleh politisi untuk menjatuhkan oposisinya dengan menuduhnya sebagai PKI atau komunis. Lalu bagaimana dengan segi ekonomi?
Dalam segi ekonomi, Indonesia mendapat bantuan investasi dan ekonomi oleh blok barat, terutama Amerika, untuk membangun sektor industri dan infrastruktur, guna menumbuhkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan reformasi ekonomi, mengurangi intervensi negara, dan membuka pintu bagi investasi asing dan perdagangan internasional yang sudah pasti dampak ekonomi ini terus berkembang dan terasa hingga saat ini. Dalam segi teknologi pun demikian, pengaruh blok barat sangat terasa dari dalam hal teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat cepat sehingga dapat membuat kemajuan bagi sektor telekomunikasi dan komunikasi. Secara langsung maupun tidak langsung, Perang Dingin telah memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia. Dari keputusan netral Indonesia sampai perubahan posisi politiknya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi sosial budaya, ketakutan akan komunisme masih membayangi masyarakat. Sementara dalam segi ekonomi, Indonesia melakukan reformasi yang berdampak pada perkembangan sektor industri dan infrastruktur. Pengaruh teknologi juga memberikan kemajuan yang signifikan dalam bidang komunikasi dan informasi. Meskipun Perang Dingin berakhir, dampaknya terus terasa hingga saat ini, baik secara positif maupun negatif, dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang tidak dapat diabaikan.